Hai, kami dari mahasiswa Saraswati Denpasar semester 4 Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang asuransi, di mana video ini bisa menambah wawasan Anda tentang asuransi. Ingin tahu kan? Cekidot. Apa itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Perkembangan asuransi. Asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda yang dipicu oleh sektor perkebunan dan perdagangan. Permintaan jasa asuransi kesehatan di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahun 2007, sebanyak 29,18% penduduk Indonesia telah memiliki asuransi kesehatan dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 42,6%. Terdapat beberapa pemain utama dalam pasar asuransi di Indonesia, yaitu Prudential Life Insurance, Manulife Financial, Sinarmas, Allianz Life, dan AIA Financial. Jenis-jenis asuransi: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, serta asuransi kelautan dan asuransi perjalanan. Prinsip-prinsip asuransi. Pertama adalah insurable insurance, di mana bahwa agar tertanggung dapat membeli polis asuransi, dia harus memiliki kepemilikan atau kepentingan keuangan dalam apapun yang ingin diasuransikan. Kedua, indemnity atau ganti rugi didefinisikan sebagai mengkompensasi seseorang atas kerugian yang diderita. Ganti rugi dalam asuransi berarti bahwa suatu polis melindungi Anda dari kerugian yang terjadi atas sesuatu yang diasuransikan. Ketiga, uberrimae fidei atau utmost good faith berarti bahwa perusahaan asuransi bergantung pada tertanggung untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang dirinya atau atas apapun yang diasuransikan. Subrogation adalah hak perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mungkin telah menyebabkan klaim terhadap asuransi Anda. Kelima, contingency insurance. Contingency insurance pada dasarnya adalah polis atas skenario terburuk. Misalnya, Anda akan mengekspor barang ke pembeli di negara lain. Pada saat barang dalam kondisi rusak atau hilang, ketika diterima pembeli, dan pembeli menolak untuk menerima pengiriman, Anda dapat mengajukan klaim melalui contingency policy Anda. 6. Proximate cost. Proximate cost pada dasarnya adalah asuransi yang mengganti kerugian yang pada jenis asuransi lain tak terganti. Risiko asuransi. Pertama, risiko murni, di mana artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain, hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Kedua, risiko spekulatif, di mana risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian, keuangan, atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Ketiga, risiko individu. Risiko individu terdiri atas 3 macam, yaitu risiko pribadi, di mana risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat suatu hal, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Risiko harta, di mana risiko kehilangan harta, apakah dicuri, hilang, rusak,
yang menyebabkan kerugian keuangan. Risiko tanggungan gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang yang kita harus membayarnya. Uang kecil beli uang besar. Itulah asuransi. Jika kamu tidak memaksa diri